Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari Kelompok 11 kelas 2A. Hai teman-teman, kenalkan namaku Elia Vivi Elmalia dengan NPM 21140600223. Perkenalkan, saya Yasmin Nurwansari dengan NPM 21140600235. Perkenalkan, nama saya Wirjania Maulida dengan NPM 21140600246. Di sini kami akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara Generatif Dan vegetatif. perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu perkembangbiakan hewan secara kawin. Sedangkan perkembangbiakan hewan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan hewan tanpa kawin. perkembangbiakan secara generatif terbagi menjadi 3. Yang pertama, ovipar, yang kedua, vivipar, dan yang ketiga, ovovivipar. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dibagi menjadi 3, yaitu tunas, yang kedua ada fragmentasi, dan yang ketiga membelah diri. Hai teman-teman, di sini kita akan membahas tentang Perkembangbiakan hewan secara generatif. Simak di bawah ini ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan secara ovipar. Apakah kalian tahu apa itu ovipar? Jadi ovipar itu adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Pasti kalian juga mengetahui kan hewan di sekitar kalian yang bertelur itu apa aja? Nah, hewan yang berkembang biak secara ovipar yaitu ada ayam, burung, angsa, cicak, dan kura-kura. Nah, dari hewan-hewan tersebut kita dapat menyimpulkan ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan secara ovipar. Yang pertama, hewan tersebut tidak mempunyai kelenjar susu dan tidak menyusui. Yang kedua, hewan tersebut tidak mempunyai daun telinga. Yang ketiga, hewan tersebut dapat mengerami telurnya hingga menetas. Dan yang keempat, telurnya itu ada di luar induknya. baik. Yang selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan secara vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan secara melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar yang pertama adalah kucing, kambing, sapi, kerbau, dan kelinci. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar yang pertama yaitu hewan tersebut pasti termasuk hewan mamalia. Yang kedua, dia memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, dia memiliki penutup tubuh berupa rambut. Yang keempat, dia memiliki daun telinga. Yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Perkembangbiakan hewan secara ovovivipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar yaitu ada ikan pari, ikan hiu, kadal, dan bunglon. Ciri perkembangbiakan secara ovovivipar yaitu yang pertama, pertumbuhan cenderung cepat. Kedua, bentuk antara anak dan induk sama. Tiga, reproduksi dilakukan secara seksual dengan lawan jenis. Induk tidak menyusui anaknya. Hai teman-teman, kembali lagi sama kita. Di sini kita akan membahas tentang Perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Simak terus di bawah ini ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara tunas. Perkembangbiakan hewan secara tunas dimulai dari tumbuhnya tunas dari bagian tubuh induknya. Dan setelah cukup umur, batang atas memisahkan diri dari induknya, kemudian membentuk individu baru. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara tunas yaitu yang pertama, memiliki banyak sel. Yang kedua, dimulai dari tunas kecil. Yang ketiga, setelah cukup umur, dia akan memisahkan diri dari induknya. Hewan yang berkembang biak dengan cara tersebut adalah Yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan hewan secara fragmentasi. Perkembangbiakan hewan secara fragmentasi yaitu metode perkembangbiakan hewan dengan cara memotong atau memisahkan bagian dari tubuhnya. Ciri hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi yaitu tidak mempunyai tulang dan memiliki garis di tubuhnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi yaitu cacing pipih dan cacing pita. baik. Yang selanjutnya yaitu dengan cara membelah diri. Membelah diri merupakan salah satu jenis reproduksi aseksual di mana sel induk akan membelah
dan menghasilkan sel baru yang identik dengan induknya. Secara sederhana, proses membelah diri ini seperti proses cloning yang dilakukan oleh prokaryotik untuk berkembang biak. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri yaitu yang pertama, dia memiliki satu sel. Yang kedua, hewan tersebut tidak dapat dilihat tanpa bantuan mikroskop. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri ini, yang pertama ada amuba dan yang kedua ada eubacteria. Hai teman-teman, kesimpulan pada materi kali ini yaitu cara perkembangbiakan hewan yaitu ada dua. Yang pertama ada perkembangbiakan hewan secara generatif dan yang kedua ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada ovipar, kemudian vivipar, dan yang terakhir ada ovovivipar. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif yaitu yang pertama ada tunas, yang kedua ada fragmentasi, dan yang ketiga ada membelah diri.